Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. APBD Perubahan Kepulauan Riau 2021 mengalami penurunan sebesar 68,2 miliar rupiah. Pemilihan umum pada 2024 mendatang diusulkan berlangsung pada 15 Mei 2024. Pemilihan tanggal ini dirasa paling rasional untuk menggelar pemilu mendatang. Presiden Prancis Emmanuel Macron dilempar telur oleh seorang pria saat berkunjung di pameran restoran dan hotel di kota Lyon, Prancis. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga artis ibu kota Jonathan Frizzy dan Dena Devanka semakin memanas. Aktor yang biasa disapa Ijong ini membawa sejumlah bukti kekerasan ke hadapan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Jonathan Frizzy menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan guna menjalani pemeriksaan terkait laporan Dena Devanka. Dalam laporannya, Dena Devanka mengatakan adanya kekerasan dalam rumah tangga mereka. Tak hanya itu, Dena Devanka juga mengajukan gugatan cerai terhadap Jonathan Frizzy di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus lalu. Sementara itu, Jonathan Frizzy sempat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 6 September untuk melaporkan balik sang istri Dena Devanka. Ijong, sapaan akrabnya itu, membawa bukti-bukti foto lebam pada bagian muka. Ia mengklaim seharusnya dirinya lah yang menjadi korban KDRT. Ijong pun membawa beberapa bukti untuk mendukung kondisi yang ia sampaikan. Hal itu yang menjadi bukti dasar atas laporan dalam KDRT Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. APBD Perubahan Kepulauan Riau 2021 mengalami penurunan sebesar 68,2 miliar rupiah. Sementara sasaran anggaran perubahan tahun ini masih diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Kepri 2021 mengalami penurunan sebesar 68,2 miliar rupiah atau menjadi 3.918 miliar dari APBD murni 2021 sebesar 3.986 miliar rupiah. Meski mengalami penurunan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan anggaran daerah masih akan tetap diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. APBD Kepri 2021 juga dirancang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, seperti bantuan 1 juta bagi yang terdampak COVID-19 dan juga bantuan 3 juta rupiah bagi keluarga yang ditinggalkan akibat COVID-19 dan lainnya. APBD kan ada kewajiban kita sudah oleh pemerintah pusat, pagu yang harus kita sediakan, dan itu sudah kita tuangkan dalam perkada kemarin dan sekarang kan sedang berjalan, termasuklah seperti bantuan modal, subsidi bunganya, termasuk bantuan 1 juta rupiah, kemudian bantuan 3 juta rupiah yang meninggal, dan kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Berarti artinya untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi begitu Pak ya, terkait APBD? Itu terjamin sampai Desember ini. Oh begitu Pak. Nanti kalau yang berikutnya kan di 2022. Ia berharap dengan diprioritaskannya penanganan COVID-19, perekonomian Kepri dapat tumbuh dengan cepat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engasti Pedro, UTV, mengabarkan. 50 pesawat dari seluruh dunia mengikuti pameran Kedirgantaraan Internasional Malta. Beberapa peserta bahkan ikut menghiasi langit Valletta dengan menyajikan atraksi aerobatik. Penggemar aviasi atau penerbangan disuguhi hiburan menarik selama akhir pekan kemarin di Valletta, Malta, negara kepulauan di selatan Eropa. Malta merupakan 10 besar negara kepulauan dengan luas wilayah kecil di dunia. Namun kali ini,
50 pesawat dari seluruh dunia mengikuti pameran kedirgantaraan internasional yang diselenggarakan Malta. Beberapa di antaranya menyajikan atraksi aerobatik. Pameran ditutup dengan sebuah pertunjukan dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang tersohor di dunia. Para penonton juga disuguhi pertunjukan terbang oleh para kru terbang dari Angkatan Udara Malta dan negara-negara asing. Dari Valletta, Malta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemilihan umum pada 2024 mendatang diusulkan berlangsung pada 15 Mei 2024. Pemilihan tanggal ini dirasa paling rasional untuk menggelar pemilu mendatang. Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam rapat internal yang membahas hari pencoblosan pemilu 2024 tersebut, tercetus 4 tanggal yang dinilai ideal untuk pelaksanaan pemilu 2024. Namun dari keempat tanggal yang diwacanakan ini, tanggal 15 Mei 2024 dirasa menjadi tanggal yang paling rasional untuk menggelar pemilu presiden dan pemilu legislatif mendatang. Sebab, tanggal tersebut dinilai lebih efisien pada waktu dan anggaran. Nah, tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober. Gitu. Tidak bisa mundur ke berikutnya lagi karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya. Mahfud mengatakan, jika pemungutan suara berlangsung di tanggal itu, maka masa kampanye mampu diperpendek. Rentang waktu antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden juga tidak terlalu lama. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Tim arkeolog menemukan air mancur pada era Bizantium di Istanbul, Turki. Penemuan ini mengejutkan khalayak ramai, karena situs ditemukannya air mancur tersebut merupakan lokasi salah satu istana kuno di Istanbul. Penemuan air mancur era Bizantium yang berusia 1.600 tahun mengejutkan khalayak ramai. Penemuan ini berawal dari pekerjaan restorasi di sebuah istana kuno di Istanbul, Turki. Di bawah pengawasan komite ilmiah, para arkeolog menemukan air mancur setinggi 5 meter itu. Lokasinya berada di bawah tanah situs restorasi Istana Bukoleon, salah satu struktur era Bizantium yang paling kuno di kota tersebut. Departemen Konservasi Aset Budaya Istanbul sedang melakukan proyek restorasi arkeologi komprehensif untuk menyelamatkan istana yang mengalami kerusakan parah seiring waktu dari kehancuran. Dari Istanbul, Turki, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron dilempar telur oleh seorang pria saat berkunjung di pameran restoran dan hotel di kota Lyon, Prancis. Kejadian tak terduga dialami Presiden Prancis Emmanuel Macron. Peristiwa itu terjadi saat ia berkunjung ke pameran restoran dan hotel yang berlangsung di bagian selatan kota Lyon, Prancis pada Senin 27 September. Presiden Macron mendapati sebuah telur mendarat nyaris ke arah kepalanya. Pelempar telur diketahui berasal dari seorang pria yang berada di tengah kerumunan yang menyambut kedatangan Presiden Prancis. Uniknya telur yang dilempar ke arah presiden tersebut tidak pecah dan justru memantul. Petugas pengamanan langsung mengamankan seorang pria yang merupakan pelaku pelempar ini. Hingga saat ini belum jelas apa motif dari pelaku pelempar telur tersebut. Fahrian Bahri, UTV, mengabarkan. Peserta tes SKD CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Kepri yang dinyatakan positif COVID-19 dijamin tidak akan serta-merta gugur. Dalam kebijakan yang ditetapkan, peserta terkonfirmasi COVID-19 dapat mengajukan penjadwalan ulang. Kebijakan penjadwalan ulang diberlakukan bagi para peserta tes SKD CPNS Kemenkumham yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga peserta tidak serta-merta gugur dan dapat melanjutkan tes SKD CPNS. Peserta yang tidak hadir karena masih karantina ataupun sudah terkonfirmasi
terkonfirmasi positif, mereka harus menyampaikan email ke email pusat. Nanti kita koordinasi dengan dengan pusat untuk menyampaikan ke kami. Dan hari ini tadi sesi pertama belum ada begitu yang ya. menyatakan yang bersangkutan positif. Tapi bagi mereka yang positif bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari klinik ataupun dari rumah sakit, itu nanti akan dinyatakan ulang. Sekretaris Panitia Seleksi CPNS Iwan Kurniawan juga menjelaskan, hal serupa berlaku pula bagi peserta yang lolos ke tahap pertama dan hendak masuk ke tahap kedua pada tes CPNS. Pada tes SKD CPNS perdana ini dipastikan belum ada peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19. Meski begitu, dirinya tidak menampik adanya kemungkinan peserta yang diketahui positif COVID-19 di masa yang akan datang. Saat ini sebanyak 3.780 peserta akan bersaing menjadi abdi negara. Iwan mengatakan pelaksanaan tes SKD akan berlangsung selama 9 hari, tepatnya sampai dengan 6 Oktober mendatang. Tapi kita tidak tahu, ini kan masih 9 hari lagi. Kemungkinan besar ada, jadi kita sedang mengantisipasi dengan peserta wajib menyampaikan surat keterangan terkonfirmasi positif, nanti akan dilakukan ulang untuk PAP di jadwal yang nantinya akan ditentukan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Kerupuk atom menjadi salah satu jenis usaha yang mampu bertahan di tengah terpaan pandemi COVID-19. Usaha rumahan ini tetap gemilang memasarkan produknya. Usaha kerupuk atom ikan tongkol khas Natuna, Kepulauan Riau menjadi salah satu usaha yang bertahan di tengah keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini. Telah berjalan selama 13 tahun, Ishak, salah satu pengusaha kerupuk atom ikan tongkol, mengaku bersyukur lantaran tak ikut terdampak separah yang dirasakan banyak pengusaha rumahan lainnya. Sebelum pandemi, setiap bulannya Ishak mampu meraup keuntungan mencapai 70 hingga 80 juta rupiah. Namun selama masa pandemi ini penghasilannya sedikit menurun. Setiap bulannya ia meraup 50 hingga 60 juta rupiah. Menurutnya, meski mengalami penurunan, selisih angka tersebut diakui tidak terlalu signifikan dan masih dirasa wajar. Omsetnya per bulan sebelum 1 ton setengah. 1 ton setengah berapa itu Pak kira-kira Pak? Berapa puluh juta? 70 juta. Itu sebelum pandemi ya Pak? Ya. Untuk sesudah pandemi ini Pak? Sesudah itu Waktu pandemi ini? 50 juta. Oh 50 juta. Saat ini usaha kerupuk atom milik Ishak sudah merambah keluar daerah. Pembelinya berasal dari Kalimantan, Sumatera, bahkan luar negeri, salah satunya Malaysia. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.